bukan cuma repot. Kita kendalanya yang pertama, yang paling kenal itu adalah di server, Bapak Ibu. Kemudian di jaringan kita, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengeksekusi ijazah digital ini, pastikan kita berada di lokasi yang memang jaringannya full. Karena apa? Ketika jaringannya misalkan kadang ada, kadang tidak ada, kita terkendala mengunggah SK penetapan kelulusan dan SPTJM-nya. Ketika misalkan di layar sudah berhasil, kemudian saya cek nggak ada. Jadi mungkin dia ketika mengunggah jaringannya terputus sehingga tidak berhasil kita mengunggahnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, hal-hal baru tentang ijazah digital ini Bapak Ibu, yang pertama yang kami sampaikan, yang pertama berbeda dengan tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kita hanya diberikan 1 lembar ijazah, dan itu pun kita ambil dari Dinas Pendidikan. Untuk tahun ini tidak ada lagi seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menyediakan kertas A4 minimal 80 gram dan warna putih. Itu masalah kertas. Kemudian yang kedua, jika tahun kemarin hanya 1 lembar ijazah anak-anak kita, siswa-siswi kita, tahun ini Bapak Ibu harus 2 lembar. 1 untuk ijazah yang digital, kemudian transkrip nilai yang manual. Jadi ada digitalnya, ada manualnya. Yang digital itu adalah ijazahnya, sedangkan transkrip nilainya adalah manual. Sehingga kita Bapak Ibu harus full perhatian kita ke sini. Bapak Ibu, memang banyak pekerjaan kita Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, misalkan seperti kami, terkhusus saya, ada ijazah digital, ada hukum, ada kenaikan pangkat, ada formasi jabatan, kemudian ada lagi K2A, ada PM. Nah Bapak Ibu harus memprioritaskan dulu yang mana yang harus diselesaikan. Nah misalkan kan SPMB prioritas juga, ijazah digital lebih prioritas lagi, karena produk akhir dari anak-anak kita yang sudah belajar 3 tahun itu ijazah, itu produknya. Ketika ijazahnya tidak ada, maka semua dunia mengakui dia tidak pernah sekolah, ya Bapak Ibu kan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, untuk bulan-bulan Juni ini, mari Bapak Ibu kita prioritas ke ijazah digital dan SPMB. Artinya Bapak Ibu sudah bisa nanti membagi-bagi siapa untuk ijazah digital, siapa untuk SPMB. Dan mohon nanti Bapak Ibu, mohon dari Bapak Ibu supaya yang mengerjakan digital dan yang mengerjakan SPMB mohon berbeda orangnya, ya Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak harus orang yang sama, kalaupun harus orang yang sama, artinya di ijazah digital mohon dikerjakan setelah pulang sekolah. Karena saya juga selama seminggu ini Bapak Ibu sampai jam 1 pagi atau jam 2 pagi saya mengerjakan ini, ijazah digital ini, ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di ijazah tahun ini tidak ada lagi nama orang tua dan tidak ada lagi cap jari, Bapak Ibu. Data-data siswa yang tertuang di ijazah itu adalah data-data dari Dapodik. Sehingga Bapak Ibu, data-data yang di Dapodik sebelum mengeksekusi ijazah digital, mohon diperhatikan dulu Dapodiknya sudah benar enggak. Kadang Bapak Ibu ada temuan kita di beberapa SD, memang satu SD ada 30 siswa, di manajemen ijazah sudah valid. Ternyata dicek Bapak Ibu ada yang salah. Misalkan namanya Agustinus Sinaga, S-nya huruf kecil. Karena memang tidak Dapodik S-nya huruf kecil, sehingga data-data di manajemen ijazah diangkut dari Dapodik yang S-nya huruf kecil. Ternyata dicek akte lahir dan kakak salah input kemarin, operator dibuatnya S-nya huruf kecil. Bapak Ibu masih ada waktu untuk memperpal yang seperti itu. Ketika misalkan di akte lahir dan di kakak S-nya huruf besar, artinya operator di sini yang salah input, itu
Cepat itu Bapak Ibu. Paling kita tunggu 1-2 menit dia sudah berubah. Kecuali yang seperti ini Bapak Ibu. Misalkan namanya Agus H. Sinaga. Di data-datanya kemarin di KK yang terlahir sudah benar Agus H. Sinaga. Di manajemen ijazah dia sudah valid. Nah, kemudian datang orang tua dan Halomoan doi pekerja Agustinus Halomoan Sinaga. Misalkan Bapak Ibu mohon nanti meminta akte lahir dan kakaknya yang waktu pendaftaran. Bisa aja 1 minggu atau 2 minggu kemarin diperbaiki kakaknya dan ijazahnya. Nah, itu yang kewalahan kita nanti Bapak Ibu. Karena kita sudah koordinasi dengan Capil kemarin, itu tidak real time perbaikan data di Capil. Tidak real time. Kemarin kita tanya itu sampai berapa hari, belum ada jawaban Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu Bapak Ibu, kembali kita waktu memberikan data yang pertama, waktu mendaftar. Di situ Bapak Ibu, di sekolahan kita. Nah, artinya Bapak Ibu, jika terjadi seperti itu, kalaupun orang tuanya harus bersikeras, harus ada halomoan, ya kan? Yang pasti gara-gara 1 orang ini nanti, maka sebanyak 250 orang lagi, ketika misalkan 251 kelas 9 kita, dia harus korban, dia harus menunggu sampai datanya ini benar. Kalau memang seperti itu Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus ada komitmen orang tua sebenarnya, dan tidak ada perubahan data ketika data dari ijazah SD dan di data-data akte lahir dan kakak tidak berubah lagi. Nah, itu yang banyak kita kewalahan. Kecuali yang seperti saya bilang tadi, operatornya salah input, itu cepat langsung berubah. Kemarin di studio dari Zulkifli, rupanya di akte lahirnya Zulkifli. Nah, kemarin kami perbaiki, paling 1 menit 2 menit udah berubah katanya, udah bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, transkrip nilai nanti itu harus sesuai dengan kurikulum yang kita pakai di kelas 9. Bapak Ibu di sini masih ada yang ke-13 kelas 9-nya? Ada. Masih ada yang ke-13. Nah, di surat edaran kan sudah kami buatkan Bapak Ibu untuk transkrip K13 seperti ini yang ada kelompoknya Bapak Ibu, kelompok A, kelompok B. Kemudian kurikulum merdeka itu langsung semua, nggak ada kelompok-kelompok. Disesuaikan nanti dengan surat edaran kami Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu sudah melaksanakan rapat bersama Dewan Guru untuk penentuan kelulusan siswa. Sebenarnya rapat itu Bapak Ibu harus kita laksanakan sebelum tanggal 2, walaupun SK-nya tertanggal 2. Ya, artinya kita hanya menindaklanjuti rapat kita yang kemarin, kita tuangkanlah di tanggal 2 karena kelulusan kita adalah tanggal 2 Juni. Permendikbud sebenarnya Bapak Ibu tidak menentukan tanggal 2. Tetapi di sana disebutkan hari Senin minggu pertama bulan Juni. Kami cek kalender ternyata di tanggal 2 Juni. Ya. Bapak Ibu, ijazah, penanggalan ijazah nanti tidak bersifat backdate Bapak Ibu. Tidak harus tanggal 2. Bisa tanggal 2, bisa tanggal 3 sampai tanggal 24 Juni. Jadi misalkan SMP 1 Onanrunggu berhasil semua di tanggal 3, ya kan Bapak Ibu kan? Maka ijazahnya tanggal 3 Juni atau tanggal 4 Juni. Kemudian SMP 1 Nenggolan berhasilnya di tanggal 20 Juni, maka ijazahnya nanti tertanggal 20 Juni. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, walaupun memang sampai tanggal 24 Juni, di SD kemarin sudah kami sampaikan tanggal 2 Juni sudah harus mengeksekusi semua. Sehingga SPTJM-nya ini Bapak Ibu untuk SD sudah ada mengirimkan ke kami sebanyak 105 sekolah. SMP masih 4. SMP 1 harian, SMP 2 harian, SMP 1 Atlet Negeri 3 Nenggolan, dan SMP swasta Budi Mulia Pangururan. Masih 4 Bapak Ibu. Nah, mungkin kendalanya di server kali ya Bapak Ibu ya, atau jaringannya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tanpa kami jelaskan juga sebenarnya Bapak Ibu sudah paham melalui Permendikbud 5
8 tahun 2025. Ada perlu dope tahu praktek kok Bapak Ibu? Perlu. Oke Bapak Ibu, ini nanti nggak usah Pak. Kopi susu boleh Pak. Jadi Bapak Ibu, ketika mengerjakan ijazah digital yang dilibatkan di sini yang terutama kepala sekolah, operator atau guru yang ditugaskan untuk mengerjakan ijazah digital, kemudian wali kelas 9 itu harus terlibat, walaupun secara keseluruhan harus terlibat, tapi yang paling terlibat yang 3 ini Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pinjam dulu satu sekolah. Bapak Ibu, pinjam Bapak Ibu. Pinjam Bapak Ibu biar langsung masuk 5 ya Bapak Ibu ya. Terus dihitung lah sosialisasi. Enggak, sebenarnya dapur ini itu kan sudah benar dari udah 3 tahun itu di Padereng aneh kan, data kan? Kan boleh masuk. Lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di masuknya nanti dari sini Bapak Ibu, masuknya nanti cari ke Chrome atau Google, ketika manajemen ijazah, manajemen ada dashboard Bapak Ibu, klik dashboard. Nah ini muncul Bapak Ibu di dashboard ijazah ini, siapapun bisa membuka, siapapun tanpa akun. Kalau Bapak Ibu misalkan sambil tiduran ya kan, Sian Habib Ibu cek, asal cek coba Herrera tinggi di Indonesia dan lulus, nah misalkan seperti itu, atau sekabupaten. Bapak Ibu di sini ada 2, kita hanya bisa melihat, tidak bisa memperbaiki apa-apa, karena informasi yang ditampilkan ini adalah informasi yang tidak bisa kita otak-atik, ya sudah terkunci dia. Klik data verifikasi Bapak Ibu, kemudian cek satuan akreditasi, satuan pendidikan. Bapak Ibu tahun ini jika sekolahnya tidak terakreditasi, maka kepala sekolah tidak berhak menandatangani ijazah dan transkrip nilai. Di Kabupaten Samosir SMP sudah semua, SD ada satu SD. Untuk sekolah yang tidak terakreditasi, maka dia harus menginduk ke sekolah yang sudah terakreditasi. Menginduk di sini maksudnya adalah meminjamkan tanda tangan kepala sekolah yang sudah terakreditasi supaya bisa menandatangani ijazah Bapak Ibu. Kalau tanda tangan meo, warna. Kalau stempelnya, nama sekolahnya, tetap itu semua ya. Nah Bapak Ibu, kita cek dulu yang terakreditasi. Ambil Sumatera Utara, kemudian ambil Samosir Bapak Ibu, kemudian ambil Pangurut, Samosir dulu semua ya. Kita ambil SMP, sini SMP, kemudian kita di sini. Bahasa nama terapkan Bu, elektron uang. Nah ini dia Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, semua sekolah ini, semua pendidikan menurut wilayah akreditasi, tidak terakreditasi satu ini di kecamatan Kemudian Bapak Ibu kita cek misalkan untuk pengumuman. Enggak disini terapkan ya. Kemudian Samosir,
mengecek akreditasinya. Ini khusus SMP. Tadi di sana semua kamu SD, SMP, SMA. Nah, ini Bapak Ibu, yang tidak terakreditasi sudah nol. Artinya semua sekolah, semua kepala sekolah SMP di Kabupaten Samosir berhak menandatangani ijazah. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian masih ada beberapa yang C. Masih ada 4. Bapak Ibu mohon ditingkatkan akreditasinya ya. Misalkan saya ambil Pangururan. Nih, misalkan saya ambil Pangururan, kita mau cek SMP 1 misalkan akreditasinya apa. Nah, ini Budi Mulia yang C itu adalah SMP 1 Atak Negeri Pak Pangururan. Tapi sudah berhak menandatangani ijazah, ya, ini dia. Oke Bapak Ibu, artinya kita aman, kita bisa semua menandatangani ijazah. Kemudian untuk peserta didik, Bapak Ibu, kita ambil Sumatera Utara. Kemudian Samosir, Bapak Ibu, untuk Kalsar sebanyak 3.068 siswa SMP, 3.068 siswa. Berdasarkan data ini Bapak Ibu, yang valid 3.065, yang valid 3.065. Berarti ada 3 siswa yang tidak valid. Ini di nicknya nggak sesuai nicknya di Dapodik dengan Dicapil. Anu di Dapodik nick, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai ini. Ini berada di Kecamatan apa? Mula-mula 1 orang, Palipi 1 orang, Pangururan 1 orang, ada 3. SMP 1 Palipi. Oke, kita cek dulu SMP berapa itu yang tidak valid itu. Di Cianjur mula-mula. SMP Negeri 1 Cianjur mula-mula valid semua. Ternyata yang tidak valid itu di SMP 1 Atap. Berarti belum diperbaiki datanya. Udah. Dipastikan dia tidak ada ijazah, Bapak Ibu ya. Kemudian kita cek lagi satu lagi di Kecamatan Palipi ya. Kecamatan Palipi. Bapak Ibu bisa melihat ini, ngecek ini. Kita cek dulu untuk Kecamatan Palipi. Ini 1 SMP mana ya? SMP Swasta Pembangunan Sembulu. Jalan Mesi Lomona Mesi kan. Kemudian Pangururan. Kita cek Pangururan. SMP 2 itu. Ini SMP berapa ini? SMP 2. SMP 2 Pangururan. Masih ada satu lagi, ya. Diperbaiki nanti ya Bapak Ibu. Masih ada waktu kita Bapak Ibu. Tapi perbaikannya memang kita harapkan sudah harus paling lama itu tanggal 5 lah. Udah harus oke, ya. Nah itu peserta didik Bapak Ibu. Apanya itu Pak? Kenapa Bu? Rehana dia. Banyak. Udah? Nah itu semua residunya di kependudukan. Kalau NSN-nya sudah oke semua, ya. Residu kependudukan artinya ketika residu NIK ini terjadi, itu sebenarnya adalah karena orang tua, bukan karena sekolah ya, karena orang tua sebenarnya. Itu dari yang saya sampaikan. Di data dikasihnya namanya si A, kemudian setelah beberapa tahun dikasihnya namanya si B, ya kan? Kemudian Bapak Ibu untuk residu kepala sekolah kita cek dulu ya Bapak Ibu ya. Residu kepala sekolah untuk Sumatera Utara. Residu kepala sekolah.
Nah, untuk residu kepala sekolah ini kok masih ada ya? 2, 1. Ada residu kepala sekolah. Kosong ganda. Ini lebih parah lagi. Ayo kita cek dulu. Ini ke SMP mana ini? Oh, ini SD ya. Sorry. Kita ambil SMP dulu. Oh ya, SMP udah gak ada. SMP udah berhasil semua. Ya. Oke, sampai sini berarti ada 3. SMP Pembangunan, SMP Satu Takunan dulu sama SMP 2 Pangururan. Ya. Itu harus diperbaiki. Kemudian Bapak Ibu, daftar nominasi sementara. Kita cek yang valid. Yang pasti yang valid 3065. Yang tidak valid ada 3. Ya. Untuk SMP 3065 layak valid. 3-nya belum. Itu tadi yang residu. Ya. Sehingga yang 3 ini harus dikejar ini perbaikan datanya. Kemudian residunya itu yang 3 tadi, Bapak Ibu. Lilit kami semua. Sudah pemulai dia bilang mana dan muncul. Nah, ini yang residu Bapak Ibu. Residu satuan pendidikannya ada 3, peserta didiknya ada 3. Ya, bisa pasti ya. Karena 3 orang ini berasal dari 3 sekolah. Nah, untuk residunya kita cek. Udah tadi ya Bapak Ibu, sampai sini udah tadi ya, udah tahu tadi ya kenapa dia residu. Nah, untuk DNT Bapak Ibu, untuk Kabupaten Samosir, DNT kita ini pasti kosong Bapak Ibu. Karena belum ada dikasih nomor ijazah. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah data-data yang bisa kita akses. Siapapun bisa mengakses. Bapak Ibu tinggal membuatkan di HP misalkan manajemen ijazah muncul lagi, bisa dicek. Ya, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, itu tadi secara umum Bapak Ibu. Sekarang masuk kita ke sekolah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dashboard ijazah tadi Bapak Ibu tinggal mengklik ini manajemen ijazah sehingga muncul lagi. Ya, Bapak Ibu ya, muncul lagi. Bapak Ibu di verbal ijazah di sini Bapak Ibu ada beberapa di sini fitur atau tombol yang bisa kita klik. Yang pertama Bapak Ibu kerjakan adalah cek di sini dulu sudah pas enggak. Bapak Ibu sudah pas, oke sudah pas. Ya. Kemudian klik kepala satuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, seperti misalkan Ibu Eni Juliana P. Naibaho SPD MSI. Bapak Ibu, ini sudah diedit SMP 1 Pangururan. Bapak Ibu yang belum mengedit nama kepala sekolah, misalkan SMP Negeri 2 Rompurdi Huta misalkan, izin ya Pak ya. Maka nanti namanya di sini Nurdin Sumarno. Ya kan? Kemudian salah enggak? Salah, belum ada gelar akademiknya. Tambahilah gelar akademiknya. Oh sorry Bapak Ibu, sebelum masuk ke gelar akademik, misalkan di sini apa? Nurdin Sumarno. Ternyata di sini Nurdin Sumarna, misalkan. Itu kan salah. Kan salah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tinggal mengklik ini yang ada gambar pensilnya ini Bapak Ibu. Nama saat ini siapa? Seperti yang di tadi, Nurdin Sumarna. Perbaikilah di sini. Nurdin Sumarno. Kemudian simpan. Ya. Nah, kemudian gelarnya belum masuk. Bapak Ibu, kliklah ini. Tanda titik 3 ini. Klik perbaikan gelar akademik. Kalau ada gelar akademik depannya, tuliskan di sini Bapak Ibu, doktorandus atau doktoranda atau insinyur, ya, tuliskan di sini. Kemudian jika tidak ada, kosongkan. Gelar akademik belakang
sesuaikan dengan data-data kepegawaian Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan sudah S2 tapi belum pencantuman, belum ada di data kepegawaian, Bapak Ibu belum berhak menuliskan gelar akademik ini di sini. Ya. Jika nanti Bapak Ibu misalkan belum pencantuman, dibuatkan di sini gelarnya MM misalkan, maka nanti akan terdeteksi ijazah, semua ijazah siswa kita adalah ijazah palsu, akan terdeteksi Bapak Ibu. Ya, jadi disesuaikan nanti dengan data-data kepegawaian. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan sudah benar, simpan. Sehingga nanti akan muncul namanya seperti ini, yang benar. Kalau masih salah misalkan, ulang lagi dari sini, klik lagi nih. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu klik status keaktifan. Di sini aktif enggak? Kemudian simpan. Sehingga hasilnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. NIP, nama, jenis PTK, jabatan PTK, dan status keaktifan. Jangan salah Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu salah di sini, dilanjut ke sini, ke bawah sini, maka akan susah kita nanti Bapak Ibu. Apalagi sudah unggah SPTCM, susah. Ya. Jadi sebelum masuk ke tombol selanjutnya, periksa dulu di sini sudah benar enggak? Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat dulu daftar jadwalnya. Kalau semula Bapak Ibu dijadwalkan ini sampai tanggal 19 Juni. Semula. Sekarang sampai tanggal 24 Juni. Perbaikan data kepala satuan pendidikan 2 Juni. Itu tadi yang kita kerjakan. Penetapan kelulusan 2 Juni sampai 24 Juni. Kabupaten Samosir melalui surat edaran itu harus tanggal 2 Juni SK penetapan kelulusan. SK kelulusan, penetapan kelulusan ya, penetapan kelulusan siswa. Masih adakah Bapak Ibu di sekolah kita yang belum memberikan penetapan kelulusan atau surat keterangan lulus kepada anak-anak? Arep Depina Supasaharto? Sudah semua ya? Kemudian unggah penetapan kelulusan 2 sampai 24, pembuatan SPTCM sama, unggah SPTCM sama, dan persetujuan SPTCM sama di rentang 2 sampai dengan 24 Juni. Artinya kita ada 3 mingguan untuk mengerjakan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan ada relasi legalitas. Bapak Ibu mohon abaikan, gak usah diapa-apain, karena ini hanya berlaku bagi sekolah yang tidak terakreditasi. Kita kan tadi sudah semua, abaikan saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian masuk kita DNS Bapak Ibu, daftar nominasi sementara. Kita klik valid DNS. Kita klik valid DNS. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tertulis di sini sebanyak siswa yang sudah kita luluskan atau yang tidak kita luluskan. Artinya semua siswa kelas 9. Ini Bapak Ibu. DNS ya. Bapak Ibu mohon dicek kembali Bapak Ibu. Ada negosi tanggal, tempat lahir Lumban Rihit, tanggal lahir 9 Juli 2010, tingkat 9 kurikulum SMP Merdeka. Cek sampai selesai sesuai dengan akte lahir dan KK. Sesuaikan Bapak Ibu. Bagaimana jika tidak sesuai Bapak Ibu? Perbaiki dulu. Jangan lanjut ke sini Bapak Ibu. Perbaiki dulu. Sampai pastikan nanti setelah diperbaiki, klik lagi di valid DNS, sudah berubah ke datanya. Pastikan ya Bapak Ibu ya. Nah ini sampai dia 276 orang. Dicek satu-satu. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman sebenarnya Bapak Ibu, kalau di sini sudah disampaikan valid, artinya sudah valid. Karena data ini semua diangkut dari Dapodik.
bodi, namun kisah lagi, ya kan Bapak Ibu kan 3 tahun. Kecuali seperti yang tadi saya sampaikan itu, tiba-tiba orang tua itu mengurus kakak baru dan akte lahir baru, ya kan? Nah ini sudah semua, kalau sudah semua ini Bapak Ibu, SMP 1 ini sudah benar semua Bu, biar kita eksekusi. Bukan, data-data siswa ininya udah benar semua sesuai akte lahir dan kakaknya. Dia di nama kecamatan. Mari. Di nama kecamatan dia. Mari ye Siriwarimo. Harusnya ini Pengururan sih. Siahaan Bagasan di sini. Tanggal lahirnya udah benar. Di sini nggak bisa diubah Bu, di Dapodik yang dirubah. Hah? Di akte lahir apa namanya? Siahaan Bagasan. Kenapa bisa muncul sini Pengururan? Itu kan masalahnya kemarin Pak sudah sampaikan sama siswanya biar disampaikan ke Capil. Tapi itulah belum, katanya kan Pak udah pergi orang tuanya langsung ke sini. Berarti belum bisa kita eksekusinya. Bapak Ibu ada yang sudah benar semua datanya? Ada yang sudah benar? Datanya? Artinya kita eksekusi hari ini. Sini Bu. Ini belum bisa kita eksekusi. Artinya perbaikan data masih menunggu perbaikan data. Ya, artinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau masih ada kira-kira yang salah sesuai akte lahir dan kakak, perbaiki dulu itu. Waktunya sampai tanggal 24 Juni Bapak Ibu. Tetapi jangan di 24 Juni itu lagi dimasukkan. Karena pengiriman nomor ijazah oleh Pusdatin ke sekolah itu 3 hari setelah SPTCM disetujui oleh Dinas Pendidikan. Ya, masukkanlah Bu. Bu ambil lagi. Jadi itu Bapak Ibu. Sebelum jadi SMP 1 Pengururan masih terhenti sampai di sini, belum bisa dieksekusi karena masih ada yang salah. Perbaiki dulu yang saya. Jadi nggak bisa kita eksekusi. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan Bapak Ibu setelah dicek sudah benar semua datanya, ya Bapak ya. Setelah dicek sudah benar semua datanya. Yang mencek ini siapa? Terutama operator, ya karena dia berdasarkan lahir dan kakak. Nah setelah selesai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mengklik penetapan kelulusan. SMP Negeri 3 Simanindo ada yang lulus semua. Bapak Ibu, di sini ada 3 tombol. Lulus 0 karena baru kita tetapkan. Tidak lulus juga 0 karena belum ditetapkan kan, Bapak Ibu kan? Belum ditetapkan akan ada sebanyak jumlah siswa 70 belum ditetapkan. Bapak Ibu, jika misalkan dari antara 30 ini ada yang tidak lulus, maka Bapak Ibu tinggal klik ini yang ada isinya ini. Si Advent Tuo Nando Sihide. Lulus atau tidak lulus? Tidak lulus misalkan, tidak lulus. Tetapi karena lulusnya semua Bapak Ibu, karena lulus semua, maka tinggal klik ini. Klik. Udah benar Bu datanya kan? Tinggal klik, iya, simpan. Nah, yang 70 orang ini sudah pindah ke sini. Dan lulus semua. Ya. Sekarang Bapak Ibu, apa buktinya mereka sudah lulus? Maka Bapak Ibu harus membuat penetapan kelulusan. Bapak Ibu tidak usah bingung. Soal di nomor sekarang tidak tinggal dari Bapak Ibu. Ini unggah SK penetapan. Klik unggah SK penetapan. Tinggal klik unduh format.
Nah, seperti inilah dia penetapan kelulusan SMP Negeri Simaindo. Nah, seperti ini Bapak Ibu, penetapan kelulusannya. Ya, ini. Bapak Ibu kepala sekolah sebelum menandatangani ini baca lagi Bapak Ibu. Ada kira-kira yang salah kan? Ya, cek Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu sokong langsung cetak. Mana tahu ketika kita menyimpan nama kepala sekolah tadi jaringannya gak seperti ini kan, sehingga tersimpan gelarnya ini yang muncul John Freddy pada Silalahi, gak ada gelarnya, maka batalkan mulai kembali dari awal. Nah, kebetulan ini sudah benar Bapak Ibu kan, cek nama siswa ini saudara kita ya kan, siapa salah kan Bang, padahal kita sampai sini ya kan, cek lagi Bapak Ibu, dibaca sampai 70, dibaca sampai 70. Kalau masih ada yang salah di sini Bapak Ibu, batalkan lagi Bapak Ibu, perbaiki lagi data. Nah, kalau sudah benar Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini dicetak, kemudian dikasih nomor, sesuai dengan nomor tanggal dicetak. Ini tanggal berapa ini di sini? Tanggal 2 Juni. Ini tanggal 2 Juni. Berarti Pak, sistemnya bisa lebih ya Pak? Kenapa udah dicetak, udah ada nomor, berarti harus lagi gitu? Ini udah pernah Ibu buat penetapannya? Belum. Nah, bukan sistem tulis tangan. Atau bisa dicetakkan ini ada pal-palnya? Ada di bawah stempel. Ada stempel. Coba cetakkan. Nomornya nggak bisa diketik mana Pak? Kenapa? Nomornya nggak bisa diketik. Nggak bisa diketik karena ini PDF. Nggak bisa diketik. Ini harus tulis tangan. Iya. Oke, cetak nggak usah. Enggak Pak Boy? Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ini dikasih nomor, ya. Suku masuk. Kasih nomor sini Bapak Ibu. Nomor tertanggal di sini. Dulu 2 Juni. di compare. Ya. Oh, di compare. Kalau surat dari sekolah misalnya, Iya. Iya, dari sekolah. Karena dari kamu Masalah nomornya yang disponsor Pak. Akhirnya jadi bisa nggak itu juga Pak? Nomornya. Karena tadi itu diedit. Di compare. nggak bisa Pak. Bentar. Baru yang kedua Pak, itu kan kepalan. Emang begitu dia pakai kepalan? Ini sini. Iya. Jangan tulis kita bertambah kepala. Baru tulisan lagi sini. SD Negeri 14 Saya tahu seperti ini. Jadi tugas kita adalah mengasih nomor, memberikan nomor tulis tangan. Kalau boleh diketik ya, apa ya? Harus tulis tangan, ya, warna hitam, suatu iman warna pink, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ditandatangani, jangan terbayang Bapak Ibu, suatu kita bertambahan menyusun kepala SMP Negeri 3 Simaindo, cukup kepala aja, Singkat. ya. Karena Pak yang hubungan dengan SKL tadi, saya sempat bingung. Karena yang mau ke SMA jalur domisili bertaruhan tanggal 3 sampai tanggal 4. Jadi mereka butuh SKL semalam siswa minta orang 2. Jadi saya bingung apakah memang kepala atau dilanjutkan gitu Pak. Yang kedua Pak, masalah pas itu dari jari SKL apakah masih kami buat Pak? Di sekarang kita ada paspor dari sekian Pak. Nggak ada, kalau kita datang stempel itu. Kita sesuaikan dengan per 2005 tahun 2005 ya. Jadi nggak ini kan tambah Bapak Ibu. Oke Pak. Jangan misalkan ini diunduh dengan baru di konvert ke Word, baru dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal dicetak Bapak Ibu. Tinggal tulisan ini, tulisan nomor di sini dan kemudian ditandatangani dari stempel. Kemudian di lampiran jangan lupa Bapak Ibu nomor di sini sesuai dengan nomor yang di atas Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan nomor yang di atas di sini. Ini sesuai dengan nomor yang di atas tadi. Ya. Oke, kemudian setelah ditandatangani di stempel kasih nomor, ini parah per lembar. Bapak Ibu, parah per lembar.
sampai selesai. Stempel itu Pak. Gak usah, hanya paraf aja. Iya, hanya paraf, gak usah distempel. Hanya di depan distempel. Ini diparaf aja, ya. Nah kemudian setelah diparaf, Bapak Ibu scan lah, di scan, Bapak Ibu ya. Nanti ukurannya maksimal 1 MB, 1 MB, 1 MB. Kemudian Bapak Ibu untuk scan, mohon jangan nampak nanti hasilnya dipindah dengan web scan, karena ada yang di bawah, ya kan? Bisa asalkan Bapak Ibu membeli web scan itu langganan, itu hilang sendiri. Iya. Jadi usahakan jangan di sini ada web scannernya Bapak Ibu. Kan sering soalnya mau scan kita sehari, di sini kan muncul dipindah dengan web scanner. Ya. Nah setelah di scan Bapak Ibu masuk ke sini, Bapak Ibu, keunggah. Di mana tadi diunggah? Nama kepalanya langsung muncul. Nomor di sini Bapak Ibu, untuk salah Bapak Ibu, misalkan di surat SK penetapan tadi 422.2 garing 41, habis itu garing 41, jangan Bapak Ibu. Sesuai dengan nomor yang telah kita cetak tadi. Jadi nggak boleh berbeda. Kan kalau baru sebenarnya 4 dan 04 saja, tapi itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi harus sama persis. Kenapa harus sama Bapak Ibu? Karena nomor di sinilah nanti yang muncul di ijazah siswa. Ini nomor yang kita entry ini. Ya, jangan salah Bapak Ibu ya. Kemudian nanti buat nomornya unggah file yang tadi. Diunggah di mana tadi disimpan. Ya Bapak Ibu, setelah diunggah Bapak Ibu, maka berhasillah untuk ini. Ini kan belum ada kita unggah, makanya 0. Belum unggah pasti 70. Nah, karena belum ada kita unggah misalnya. Seandainya tadi sudah unggah, maka dia akan berpindah ke sini. Maka Bapak Ibu bisa lanjut ke sini ke pembuatan SPTCM ini. Pembuatan SPTCM di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena belum kita unggah SK penetapan kelulusan, Bapak Ibu tidak akan menemukan bagaimana format SPTCM. Nggak ada. Tapi kalau sudah diunggah, nanti akan muncul di sini unduh format SPTCM. Klik itu. Setelah diklik Bapak Ibu cetak. Setelah dicetak, nomor sudah langsung diberikan oleh Pusdatin. Jadi nomornya nggak usah lagi diisi. Bapak Ibu tinggal menandatangani, sebelum menandatangani, tempelkan dulu materai 10.000, dan tempelkan materai 10.000, tanda tangani, kemudian stempel. Ya, Bapak Ibu ya, kemudian stempel. Setelah itu scan lagi, Bapak Ibu. Setelah di scan, unggah SK-nya ke sini. Setelah diunggah, Bapak Ibu, teleponlah saya. Pak, udah saya unggah SPTCM-nya ya, supaya kami setujui atau kami tolak. Masih salah. Nah, sampai hari ini, hari kedua, Bapak Ibu, untuk SD dari 105 itu sudah hampir 80 sekolah yang benar. Sebagian masih sama. Lupa mungkin tidak distempel, gak SPTCM-nya, jadi tolak. Atau pengaturan scanannya hitam putih, gak berwarna, kita tolak lagi Bapak Ibu. Atau ada beberapa kasus ya, itu pertama, yang tadi kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ini tadi nama kepala sekolahnya belum ada karena jaringan tadi mungkin kita tolak Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, penomoran surat, berbeda nomor surat di SPTCM dengan di SK penetapan kelulusan, kita tolak Bapak Ibu. Yang kelima Bapak Ibu, apa yang kelima ya? Yang kelima tadi, yang kasus SD nya, yang kelima tidak ada NIK. Nah, tidak ada NIK. NIK-nya sudah ada. Jadi betul-betul diperhatikan, Bapak Ibu. Terus yang ada banyak sebenarnya permasalahan. Ketika seperti itu kami tolak Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus mengulang dari sini, dari awal. Makanya harus diperhatikan. Makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu, mulai dari kepasatuan ini pastikan sebenar. Pastikan sebenar.
Nah setelah dikasih tahu kami Bapak Ibu ini, oke saya ambil dulu untuk SMP ya. Nah tugas Bapak Ibu hanya sudah ada masukan SMP. Ini masih sampai SPTCM, sampai masih unggah SPTCM. Nah malahnya yang 4 sekolah ini gak ada saya dihubungi, ya kan? Makanya gak ada saya eksekusi, ya kan? Karena saya masih memprioritaskan hobi dan gue saya. Iya. Udah, jadi kita cek dulu ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah unggah, maka tampilannya nanti kami seperti ini. Maka tugas kami lah nanti memeriksa SPTCM Bapak Ibu. Misalnya SMP 1 harian, ya saya cek, ya. Nomor SPTCM. Nah, seperti Bapak Ibu untuk SMP 1 harian SPTCM-nya ini. Surat pernyataan ini nomornya sudah ada, jadi tidak perlu lagi kita kasih nomor. Ya. Jadi nanti saya harus memeriksa namanya benar enggak, gelarnya benar enggak, harus kami cek. NPS satuan pendidikannya benar enggak 62 siswanya yang diluluskan. Kami cek nanti di SK penetapan kelulusannya. Nah kemudian Kabupaten Samosir 3 Juli 2025 ini dikasih materai, ya. Ini dikasih materai, kemudian ditandatangani dan distempel. Tapi 2 Juni ta. Sepertinya stempel SMP 1 harian sama ya. Ini. Harusnya di pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Stempel tadi bos, di bawah apa stempelnya di Singapura. Padahal di apa kita di stempel itu harus dipancarkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Bapak Ibu, iya harus seperti ini. Tanggalnya ini semua Bapak Ibu harus selesai. Bapak Ibu, ini kan salah stepnya, maka saya akan memberikan tolak, mohon diganti Stempel. spesimen stempel. Ulang lagi itu Pak. Pengeluaran. Sampai tanggal 24 Pak. 24. Besok itu. Pengeluaran ini. Ayo dari mana? Antar stempel sandilangan. Masuk nomor. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung, yang mana yang salah ini, pasti tolak, ya kan? Jadi sebenarnya mohon diganti spesimen stempel dari Dispora menjadi Dinas Pendidikan dan Olahraga dan mohon buka kembali jika sudah diberi. Nah seperti ini. Kemudian saya di sini, saya simak. Ya. Jadi SMP 1 harian itu saya tolak di sini. Saya itu dulu. Saya diperbaiki. Ini paling parah. Belum dipakai, belum ditangani, belum ditempel. Salah upload Pak. Itu ada dong contoh. Saya tolak ya Pak ya. Siap Pak. Nah Bapak Ibu, kewalahan kita karena memang di server Bapak Ibu seperti ini. Nah seperti ini. Menolak betong ya. Jadi harus kita ulang-ulang Bapak Ibu. Paling semua sih seluruh Indonesia, ya kan Bapak Ibu kan? Jadi kemarin SD kita itu saya sarankan bekerja di jam 00.00 tanggal 2 pengabornya. Dan ini berhasil Bapak Ibu, ya kan? Makanya tadi sampai bilang saya pinjam dulu istilahnya Pak Seris, saya sampai
logika tanpa logistik itu anarkis. Makanya Bapak Ibu kepala sekolah misalkan kalau menyuruh operator kita mengerjakan ini, bahkan mungkin sampai tengah malam, lengkapilah logistik. Iya, lengkap logistiknya Bapak Ibu. Sedih itu sih. Iya, termasuk kopi susu nggak muncul ya. Nah ini karena server tadi, Bapak Ibu nggak muncul ya, server hariannya. Oke, SMP 3 Nainggolan. Kalau suaranya websitenya. Pas, stempelnya pas. Nang posisi kepala sekolah na bu itu. Oke Bapak Ibu, ini sudah pas. Kemudian saya setujui. Hidup. Nah Budi Mulia, alat pengesadenan bahkan tanggung ya kan. Ada Budi Mulia? Awal sama. Oke Bapak, negeri 3 Nainggolan. Jam berapa sekarang? Jam 2.30, 14.30 Bapak Ibu. 14.30, maka nanti hari apa sekarang? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. SMP 1 Atap Negeri 3 Nainggolan hari Jumat jam 14.30. Cek lagi nih. Cek. Kemudian lihat ini. Bukan punya saya lagi, di punya operator. Di punya operator. Nanti ada di situ. Saya cek dulu ya. Sebentar. Ada nanti di situ DNT, ya. DNT-nya nanti Bapak Ibu di sini. Iya DNT, karena pengelolanya ini hanya punya kami, punya dinas pendidikan. Nanti di DNT Bapak Ibu, maka coba nanti dicek untuk SMP 1 Atap di DNT-nya itu nanti itu kan ada dua, ada residu dan paling. Maka nanti SMP 1 Atap Negeri 3 Nainggolan 31 siswa tadi ya. 31 siswa dia akan masuk di residu DNT. Akan masuk di residu DNT karena belum diberikan nomor oleh Pusdatin. Maka dia akan valid 3 hari setelah hari ini. Jam berapa? Jam 14.30 Selasa bukan Jumat. Hari Jumat jam 14.30 nanti SMP 1 Atap Negeri 3 Nainggolan cek di pengelolaan ijazah, di daftar penomoran. Di situ nanti sudah dikirim Pusdaki nomor ijazah untuk 31 siswa. Hari Jumat 14.30, 3 hari, 3 kali 24 jam setelah SPTJN kami setuju. Ya, jadi untuk 1 Atap Negeri 3 nanti cek Jumat 14.30. Kalau belum muncul namanya, nomornya telepon saya Pak ya. Dan kita biar koordinasi kita yang hapus tadi. Cek nanti di situ si A nomor ijazahnya sekian, si B ini, si C sampai 31 siswa. Tapi ada di situ pengaturan cetak ya. Iya, Pak Ibu. Artinya seperti ini. SMP 1 Atap misalkan hari Jumat, kan udah ada nomor ijazahnya. Datang SMP 1 Atap, malah sama cetak tanggal hari Jumat, nah kan? Hari Sabtu mau cetak, misalkan. Kliklah tanggal pengaturan cetak supaya tertanggal hari Sabtu. Makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu, tanggal 2 Juni tidak bersifat PT. Ya, tergantung Pusdati memberikan nomor ijazah. Bisa tanggal 4, bisa tanggal 5, bisa tanggal 6, sampai tanggal 24 tanggalnya untuk ijazah. Nah kemudian ini kan udah ada nomornya, kita kan masih melihat ya kan Bapak Ibu kan. Kemudian validasi ijazah
validasi ijazahnya itu cek sudah pas enggak nomornya dengan si A, ini dengan Bapak Ibu. Jika menemukan satu nomor untuk 2 orang, maka sampaikan ke kami supaya kami membantu Bapak Ibu membatalkan nomor ijazah. Jadi kita bermohon lagi ke Pusdatin, nanti kan ada alasannya. Ini alasannya seperti ini. Harus kita batalkan karena satu orang itu satu nomor, gak boleh sama nomornya. Iya, sebelum dicetak betul. Menurut itu dicetak. Kita masih melihat validasinya sebelum dicetak. Kalau melihat di sini kan Pak, yang kita lihat di ijazah ini bahwa nama siswa itu berdasarkan abjad. Ya kan? Berarti berdasarkan itu pula lah nanti nomor ijazah. Iya, betul. Dan selama ini kan berdasarkan Iya, berdasarkan abjad. Tapi kita tengok nanti, kita berdasarkan abjad atau berdasarkan NISN atau apa nanti kan. Tapi sepanjang di sini kita lihat itu berdasarkan abjad semua. Ya, pokoknya yang pasti jangan ada satu nomor untuk 2 orang. Itu aja kita cek, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu, nomornya sudah benar semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk ke sini. Nanti masuk ke ini data ini ijazah, Bapak Ibu. Nanti carilah nama siswa kita, cari ijazah. Sini nanti Bapak Ibu, nama sekolahnya, pada ijazah, siapa pemiliknya, misalkan si Abednego, nomor seri ijazahnya kan udah dikasih. Ketika di sini tanggal lahirnya, kemudian jam-jamnya berapa, kemudian lanjutkan. Bapak Ibu nanti si Abednego akan muncul ijazahnya. Di sini. Bapak Ibu tinggal mencetak, Bapak Ibu dari data ini ijazah, tinggal mencetak ijazah. Satu persatu. Iya, satu persatu dicetak. Bah, jadi Kan dari Pusdatin tadi, dari yang validasi ijazah tadi, apa jadi daftar penomoran? tulisannya harus Kan biasa ya. tinggal membuat sini, cetaklah satu persatu. Kalau misalkan siswanya 261, maka akan dicetak sebanyak 261 Tulisannya huruf biasa. lembar. Ya, di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu usahakan mencetak itu sekaligus. Jangan misalkan siswanya kan 261, hari ini 100, besok 100, nggak boleh ya Bapak Ibu. Sekaligus cetak. Nggak ada sih sebenarnya Bapak Ibu. Mana tahu nanti jaringannya, ya kan? Jadi kalau jaringan langsung aja dicetak semua Bapak Ibu. Ya, jadi sekaligus dicetak. Cetak nanti Bapak Ibu. Kemudian tanda tangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sampai aplikasi ada pertanyaan, Bapak Ibu. Tema atau isu sudah kita. Berdasarkan data siswa yang di ijazah ini, nama siswa itu hanya di awal, hanya Santa S-nya besar gitu. Nah, yang biasanya kita biasanya di Pak ya kan nama itu harus huruf besar semua itu. Nah, jadi enggak perlu seperti itu atau kita lihatkan aja ini seperti ini. Yang kedua, kalau saya lihat aplikasi ini kan Pak, berarti siswa nanti sudah bisa print ijazahnya karena tidak ada istilah pakai user dan password. Jadi ketika kita buka ijazah, langsung dia masuk ke portal data induk, dia udah bisa cek NPSS sekolah saya adalah sekian, nomor saya adalah sekian. Mau lu ngadu tangan itu untuk kepala sekolah. Udah, oke Bu, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi masalah nama, ya.
masalah nama. Bapak Ibu, nama siswa yang masuk ke ijazah adalah nama seperti yang didahului. Namanya seperti didahului, artinya yang didahului itu sudah kita anggap benar semua, sesuai dengan akte lahir, sesuai dengan kakak. Oke, sampai di situ paham kan Bapak Ibu kan? Artinya nama siswa di ijazah diangkut dari dahului. Sekarang Bapak Ibu, penulisan nama di dahului karena seperti yang katakan kan? Misalkan seperti ini, Agustinus Halomuan Sihaluhu misalkan, ya kan Bapak Ibu kan? Nah seperti ini seperti ini kan Bapak Ibu kan? Tapi ada juga yang seperti ini. Ada seperti itu kan Bapak Ibu tidak boleh kan? Ada yang depannya huruf besar, ada yang huruf besar semua. Bapak Ibu, kalau seperti ini tidak boleh, maka seperti inilah di aplikasi, maka seperti inilah namanya di ijazah. Kalau seperti ini tidak boleh di aplikasi, maka seperti inilah di ijazah. Masalahnya sekarang yang mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Atas lah. Dua-duanya benar, Bapak Ibu. Beda dengan tahun kemarin. Dua-duanya benar jika namanya sudah benar sesuai dengan akte lahir dan kakak. Jadi bisa aja nanti Bapak Ibu ijazah siswa kita itu ada yang huruf besar semua, ada yang huruf depannya ada yang huruf besar, itu tidak masalah sepanjang dia tidak menghilangkan identitasnya. Jadi kan misalkan seperti ini, Agustinus Halomuan Sihaluhu, di akte lahir seperti ini, di kakak seperti ini, di ijazah seperti ini, benar Bapak Ibu. Jika seperti ini Bapak Ibu, misalkan seperti yang tadi mungkin salah input ya, seperti ini misalkan. Kalau seperti ini di ijazah, di akte lahirnya seperti ini dan di kakaknya seperti ini, maka ijazahnya salah. Salah Bapak Ibu. Makanya kemudian diperbaiki dulu. Itu dulu dasar kita Bapak Ibu. Seperti yang tadi ya kan, tiba-tiba kakaknya muncul baru, akte lahirnya muncul yang baru, kita usahakanlah jangan salah, kita akomodir. Artinya ketika terjadi seperti itu Bapak Ibu, mohon gak usah kita repot capil, orang tuanya aja kita suruh supaya didesain capilnya seperti yang diperbaiki sekarang ini. Karena dia tidak perlu kita kasih kebudi, butuh waktu panjang. Kecuali tadi operator itu salah input dari Zulkifli menjadi Zulkifli, HP di dapurnya yang Zulkifli, ya kan? Zulkifli. Rupanya di akte lahirnya, di akte lahirnya Zulkifli pakai F. Tanggal operatornya ditulis namanya Zulkifli pakai P. Artinya kan nggak ada yang perlu diperbaiki di sana, nggak ada yang perlu digantikan Bapak Ibu, hanya tinggal mengganti Zulkifli menjadi Zulkifli. Nah kalau seperti itu gampang Bapak Ibu, verbal PD paling 1 menit 2 menit tidak berubah. Kalau memang tidak ada yang diganti, udah sinkron deh Bapak Ibu. Nah seperti ini, ya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau jangan aja yang besar nggak masalah. Jadi nggak usah ganti Bapak Ibu, ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, lupa Bapak Ibu, apa tadi Bu? Berarti bisa siswa maka. Oh iya, Bapak Ibu. Nah, seperti yang sampai di kultur berarti lu mau siswa nomor ijazah, ya kan? Salah Bapak Ibu. Karena ada juga tanda tangan, ada stempel, ya. Beda dengan capil, ya kan? Iya, harus ada tanda tangan. Nah, Bapak Ibu dilarang keras mencetak ijazah original yang asli dua, ya kan? On zoning soalisi asli rohara mana taman rumah asal kita anon asli di mana-mana Bapak Ibu asli hanya ada satu, ya tidak boleh mencetak dua ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak, karena saya sosialisasi relawan 2 sampai 5 ijazah ini 1 lembar, transkrip 1 lembar. Karena orang tua kan menyimpannya di rumah, kan agak sulit kalau orang sekarang menuliskan apa. Ini harus untuk disimpan. Jadi seperti inilah
Ketika ibu udah hilang, ambil angkatanlah nanti. Diprintnya lah dari aplikasi ini. Kita akan ke sekolah, Bu. Tanda tangan, Bu. Hilang aja sih saya. Iya. Makanya nanti masih ada kita penata usaha ijazah di selanjutnya, Bapak Ibu ya, penata usaha ijazah. Jadi seperti itu tidak boleh. Ada nanti ijazah pengganti khusus untuk itu. Ya, ada ijazah pengganti atau perbaikan data. Ya, Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Masih ada beberapa materi saya. Silakan Pak. Yang pertama Pak, ijazah otomatis itu kan tertarik data itu. Iya. Karena kita kelas sekolah dengan dengan Iya. yang pertama. Yang kedua, untuk transip nilai gimana? Manual. Bisa itu, Pak. Nanti ada materi saya. Ya, ada nanti materi saya. Kita kesepakatan nanti. Kita sepakati. Ada lagi yang masalah ini Mas ya, silakan Pak. Yaitu namanya obatnya Februari ini, di tahun ini. Tahun ini. Bukan, perubahan namanya itunya dari Kristina ke Kristina. Kakaknya itu tahun terbit kakak. Tahun terbit kakak. Oke Bapak Ibu, perubahan nama misalkan seperti itu ya, di kakak, tapi dia lahirnya masih Kristina, di kakaknya Kristina. Nah tugas kita yang pertama, jika ada seperti itu Bapak Ibu, mohon panggil dulu orang tuanya, tanyakan di mana ini yang benar, Kristina. Kalau Kristina yang benar, suruh diperbaiki akta lahirnya, harus cepat. Kan di Kristina yang lahir Kristina, di kakak Kristina, yang benar menurut orang tua Kristina. Oh berarti kakaknya berubah. Itu sulitnya di mana? Kakaknya sudah ada belum? Atau belum diurus? Nama ayah dan ibunya di akte lahir sama enggak dengan di kakak? Sama. Kalau balik ke toko harus benar. Berarti iya, kalau seperti itu memang udah rumit Pak. Jadi artinya seperti ini lah Pak. Yang benar di ijazah istrinya apa namanya? Kristina. Yang benarnya Kristina. Gini aja Pak, gini aja. Itu kan enggak residu Pak. Bukan di manajemen kita ini. Enggak, dia enggak residu dengan nama Kristina. Gini aja Pak. Sembari dia mengurus kakaknya menjadi Kristina, ikutkan aja gitu Pak. Tapi buat surat pernyataan dengan orang tuanya bahwa nama yang kami input di ijazah dengan nama ini adalah data yang sebenarnya. Maka sementara 10.000. Sembari dia mengurus kakaknya, ya. Kecuali tadi dia residu, itu harus benar dulu dicapil. Ini kan udah nggak residu kan? Sembari aja nanti Pak. Ya, tapi dipanggil orang tuanya buat surat pernyataan bahwa nama yang benar adalah ini. Iya. Karena kalau kita urus lagi ke capil, dia bakal masuk residu. Kalau dia residu, berarti dia harus mengurus berkas-berkasnya ke capil. Nah, kalau diurus berkasnya ke capil, diubah namanya, maka anak yang lain akan beralih menjadi anak A mungkin ya kan? Ada memang seperti itu kemarin. Dan orang tuanya dari masalah. Nah, tapi Bapak Ibu bisa aja Bapak Ibu sebenarnya di akte lahir ini ada kejadian kemarin yang terakhir. Ada 5 anaknya, ya kan Bapak Ibu kan? Anak nama bapaknya adalah siapa kemarin bapaknya? Si Andi Halawan Damanik. Nah itu bapaknya. Andi Halawan Damanik. Mungkin waktu lahir anak pertamanya dia belum S1, sehingga di akte lahir anaknya yang pertama dibuatlah
Gelar itu bukan nama, dia tanpa nama kalau di kependudukan, ya kan? Nah seperti yang tadi ikutkan aja tuh Pak, biar tidak berisiko. Nanti kalau berisiko susah.